Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saya juga selalu berdoa untuk kekasih Tuhan agar supaya kekasih Tuhan selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan dimanapun berada. Nah kekasih Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan akhir dari segala pergumulan hidup kita. Justru itu adalah awal dari segala pergumulan hidup kita di dunia ini. Nah kekasih Tuhan, kalau kita belajar dari panggilan Abraham, ada banyak sekali penghalang-penghalang pergumulan yang dihadapi oleh Abraham ketika dia dipanggil Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 12 sampai dengan Kejadian 18, di sana kita menemukan banyak sekali penghalang-penghalang yang harus dilewati oleh Abraham. Nah, kekasih Tuhan, dalam perjalanan iman Abraham, ketika dia meninggalkan kampung halamannya, ada banyak sekali penghalang-penghalang pergumulan yang harus dia lewati. Nah, pergumulan terbesar yang harus dilewati Abraham yaitu pergumulan masalah keturunan. Karena dia tidak mungkin punya anak secara logika manusia. Karena dia sudah lanjut usia, Sarah tidak mungkin punya anak lagi. Nah, di dalam kepanikan seperti itu, Abraham berpikir, kepada siapa dia harus memberikan segala ahli warisnya kalau dia tidak punya anak? Kepada siapa dia akan memberikan semua apa yang dia miliki? Nah, di dalam kepanikan itu, maka di dalam pasal yang ke-13, Kejadian 13 ayat yang pertama dikatakan, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Nah, Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Nah, ketika di dalam pikiran Abraham kepada siapa dia harus memberikan segala ahli waris kekayaan yang dia miliki, maka dia berpikir dia akan memberikan segala ahli warisnya kepada Lot, kepunyaannya. Nah, juga di dalam Kejadian 15 ayat yang kedua, kita lihat ayat ini, Kejadian 15 ayat yang kedua. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dan dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Nah, di dalam kepanikan kepada siapa Abraham harus memberikan segala ahli waris kekayaannya, maka di dalam ayat ini Abraham menyodorkan Eliezer sebagai ahli warisnya. Nah, kekasih Tuhan, Eliezer ini bukan keturunan Abraham dengan Sarah, tetapi dia berpikir dia akan memberikan semuanya itu kepada Eliezer. Dan juga di dalam pasal yang ke-16, di sana lahirlah Ismail dari rahim Hagar. Nah, kekasih Tuhan, ini pergumulan terbesar yang dihadapi oleh Abraham. Dia akan memberikan segala ahli warisnya kepada Ismail, anaknya dengan Hagar. Nah, kekasih Tuhan, terhadap semua permasalahan yang dihadapi Abraham, masalah keturunan, Allah mengatakan, tidak. Engkau tidak akan memberikan ahli waris yang engkau miliki itu kepada anak yang bukan anak Abraham dengan Sarah. Nah, kekasih Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham dengan Sarah, bukan kepada yang lain. Maka Tuhan tidak akan memberikan kesempatan untuk orang lain mewarisi apa yang dimiliki oleh Abraham. Nah, kekasih Tuhan, janji Allah untuk membentuk generasi baru akan digenapi dari keturunan Abraham dengan Sarah, bukan dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu pada akhirnya janji Tuhan digenapi. Ishak lahir dari rahim Sarah. Ishak lahir dari Abraham dengan Sarah, bukan yang lain. Nah, kekasih Tuhan, terjawab sudah kepada siapa segala ahli waris kekayaan yang dimiliki Abraham, kepada siapa dia harus berikan, maka terjawab sudah kepada Ishak yang lahir dari rahim Sarah. Dialah yang akan mewarisi segala ahli waris yang dimiliki oleh Abraham dengan Sarah. Dan itulah janji Tuhan bagi Abraham dengan Sarah. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak sekali pergumulan yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Nah, dalam perjalanan iman kita di dunia ini akan ada banyak sekali
masalah-masalah yang harus kita hadapi. Mungkin masalah kita berbeda kekasih Tuhan, tetapi Tuhan kita sama. Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar dan yang memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan juga akan memampukan kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Nah, apapun profesi kita sekarang ini, kekasih Tuhan, pasti ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sabarlah, nantikan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, akan ada banyak sekali pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, percayalah kepada janji Tuhan. Tuhan akan menggenapi janji itu dalam hidup kita. Dia akan selalu menyertai kita ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada untuk kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.